pemanggilan T4 atau letkol tituler Deddy Corbuzier melalui media massa. Nah, diwakilkan tadi sama dari Kemhannya karena berdasarkan peraturan Panglima nomor 55 pasal 36. Jadi yang saya gugat ini adalah letkol titulernya, jadi bukan pribadinya. Jadi letkol titulernya, makanya dihadiri oleh kuasa hukumnya dari Kemhan. Di agenda hari ini harusnya Deddy sendiri diharuskan datang nggak sih? Harusnya datang karena 3 kali panggilan tidak hadir. Panggilan pertama dia diterima oleh rekan kerjanya, panggilan kedua diterima juga oleh rekan kerjanya, panggilan kedua tidak diterima oleh rekan kerjanya, tidak diketahui alamatnya. Maka dari itu dipanggil panggilan ketiga melalui media massa, melalui koran. Nah, hari ini sidang keempatnya hadir. Ya, seperti apa sih lo memang kenapa menggugat titelnya itu? Pertama, yang perlu dipahami, saya tidak membenci yang bersangkutan atau saya tidak ada urusan secara pribadi dengan yang bersangkutan. Jadi tujuan gugatan class action ini adalah bertujuan untuk menguji validitas apakah pemberiannya sudah melalui aturan hukum yang ada. Karena yang saya pelajari adalah PP 36 pasal P36 19 tahun 1959 dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1957 bahwa Indonesia sedang dalam keadaan damai dan tidak ada urgensitas untuk pemberian pangkat titulernya. Nah, itu yang sedang saya uji. Jika hanya memiliki akun YouTube, sosial media dan lain-lain diberikan pangkat titulernya, maka secara otomatis banyak yang akan bisa diberikan pangkat letkol tituler. Contoh Raffi Ahmad, bukan hanya dokter saja. Jadi bisa diberikan pangkat itu tituler, King Uya Kuya maupun para selebgram saya, artis selebgram lainnya yang memiliki follower yang banyak. Jadi tidak ada urgensitasnya menurut aturan dasar hukum itu. Maka kita harapkan nanti di mediasinya letkol tituler Deddy Corbuzier hadir. Saya berharap seperti itu. Jangan ketika penguasa yang memanggil beliau hadir, tapi ketika pengadilan negeri yang memanggil beliau tidak hadir, padahal sudah dipanggil secara patut. Ini sama-sama panggilan negara. Kalau memang kita sama-sama negarawan, kalau kita sama-sama mencintai republik ini, kita sama-sama di hadapan hukum, kita semua sama dan harus dihadiri dan harus dihormati. Mungkin ada konsekuensi nggak kalau misalnya di sidang berikutnya dia tidak hadir lagi, mungkin bagaimana Bang? Berdasarkan ini karena masih proses mediasi Perma 1 2016, jadi ada masa 30 hari. Konsekuensinya berdasarkan Perma tersebut, jika tidak ditemukan kata sepakat, maka kita sepakat untuk tidak sepakat kembali ke pokok perkara. Kembali ke pokok perkara untuk pengujian daripada gugatan yang kami layangkan. Maka mereka punya hak-hak hukum untuk mengajukan jawaban, eksepsi, replik dan duplik dan lain-lain. Nah, ini yang kami tidak tahu, ini yang saya tidak tahu. Kebetulan saya S2 hukum saya sedang membuat tesis tentang urgensitas pemberian pangkat tituler. Maka ini termasuk dalam bagian akademik saya, menguji apakah urgensitas pemberian pangkat tituler ini sudah sesuai menurut hukum atau tidak. Kalau jika berdasarkan PP 36 tahun 1959, pertama yang diberikan pangkat tituler adalah ketika hakim militer atau hakim sipil yang mengadili di militer. Jadi tidak boleh satu pangkat yang sama, maka dia diberikan pangkat lebih tinggi satu tingkat untuk mengadili agar tidak terciptanya abuse of power. Terus yang kedua, ketika terjadi keadaan darurat perang, jadi dulu APRI namanya, Angkatan Perang Republik Indonesia. Jadi lebih jauh lagi, bukan TNI, tapi lebih jauh lagi dari bukan ABRI lagi, tapi lebih jauh lagi APRI tahun 1957 tentang keadaan darurat bahaya. Bang, bisa dikatakan seperti itu kan harus melalui kayak pendidikan dulu gitu kan, sedangkan di Indonesia tidak ada pendidikan basic militer segala macam. Jika di PP 36-nya tidak dipersyaratkan basic military, tapi yang dibutuhkan oleh Tentara Nasional Indonesia atau Angkatan Perang Republik Indonesia. Jika yang dibutuhkan, saya rasa tidak ada urgensitasnya ketika orang memiliki sosial media, YouTube dan lain-lain diberikan pangkat. Jadi urgensitasnya tidak ada menurut saya. Karena apa? Karena Tentara Nasional Indonesia khususnya Angkatan Darat sudah memiliki platform-platform media sosial yang sudah
sangat baik. Yo, kalau media sosial kita tidak baik, mungkin kita sudah disikat sama negara lain. Jadi tidak ada urgensitasnya menurut saya, dari kacamata akademik maupun kacamata sense of justice, kacamata keadilan. Bahan tesis saya yang saya uji secara langsung. Agar tidak ada, tidak ada penyimpangan hukum yang bermuatan politis. Artinya saya menguji itu agar tidak bermuatan politis. Kita taat dan tunduk pada hukum, pada aturan hukum, atau kita melanggar hukum itu sendiri. Ekspektasinya nanti di mediasi seperti apa, Bang? Ekspektasi saya, beliau hadir, T1 pun juga hadir, untuk jika dia menurut yang mereka pahami atau mereka tahu berdasarkan PP 36 Indonesia sedang dalam keadaan kondisi damai, maka secara patut dan otomatis pangkat itu harus dicabut. Artinya memang pengen dicabut ya, Bang? Ya. Yang memberikan faktornya. Kalau menurut media yang saya tahu yang memberikan kasat berdasarkan rekomendasi Kemhan. Nah, kita baru tahu juga tadi surat kuasanya pun Deddy Corbuzier diwakili oleh Kemhan. Nah, berdasarkan peraturan Panglima Panglima 5 pasal 36, mereka mempunyai ankum namanya atasan yang berhak menghukum. Nah, karena mohon maaf tituler ini tidak ada dasar hukumnya, ankumnya siapa? Tapi saya tidak tolak itu karena bagi saya dia sudah diwakili oleh Kemhan, itu sudah cukup. Bang, ini kan sekalian jadi topik tesisnya Abang sendiri. Menurut Abang sendiri setelah baca-baca info segala macam, apa sih syarat yang diperlukan mendapatkan gelar? Tadi sudah saya sebutkan, pertama hakim militer ketika mengadili. Maksudnya kapasitasnya apa aja? Mungkin semua orang bisa tuh. Semua orang bisa bagi yang dibutuhkan oleh angkatan perang atau angkatan darat ataupun Tentara Nasional Indonesia. Karena dulu namanya APRI, Angkatan Perang Republik Indonesia, yang dibutuhkan. Ketika di tentara, di lembaga institusi tersebut tidak ada tenaga ahli, maka bisa dia diangkat. Itu pun dengan melalui prasyarat memang dibutuhkan. Karena kalau di Angkatan Darat sendiri pun, di TNI sendiri pun kita tahu sudah ada lembaga komunikasinya sendiri. Jadi kalaupun untuk menyebarkan marwah-marwah kebangsaan, saya rasa itu bukan urgensitas karena sudah diwakili. Kita semua tahu rakyat Republik Indonesia ini lebih cinta kepada Tentara Nasional Indonesia. Kenapa? Karena menjadi garda terdepan penjaga kedaulatan Republik. Jadi tidak perlu ada urgensitas. Jadi tidak urgensitas dia diangkat pangkat tituler. Contoh seperti kemarin ulang tahun TNI, beliau hadir tapi panggilan sidang tidak hadir. Silakan teman-teman bisa nilai sendiri. Agenda mediasinya kapan? Agenda mediasinya kita hari ini mendaftarkan, kita akan mendapatkan jadwal mediasinya mungkin hari ini juga, bisa jadi minggu depan udah mulai mediasinya. Atau dengan nama siapa, Bang? Nama saya Syamsul Jahidin. Bagi apa mungkin kerjaannya? Kebetulan saya akademisi, saya juga advokat, saya juga kurator dan pengurus, dan saya juga mediator di sini. Jadi saya menggugat ini bukan berdasarkan profesi, tapi berdasarkan akademisi. Berdasarkan akademisi yang mencoba menguji validitas sebagai rakyat.